Orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah. Dalam Al-Quran disebutkan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Ilmu adalah sebab utama kemuliaan seorang muslim. Ulama adalah pewaris para nabi. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3641. Para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, tetapi ilmu, dan barang siapa yang mengambilnya maka ia telah mengambil bagian yang besar. Ilmu adalah cahaya yang menerangi hati. Tanpa ilmu, hati akan gelap dan tersesat. Imam Syafi'i berkata, ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Ilmu lebih utama daripada harta. Ilmu menjaga pemiliknya, sementara harta harus dijaga. Khalifah Ali bin Abi Thalib berkata, ilmu lebih baik dari harta. Ilmu menjaga kamu, sedangkan harta kamu yang menjaganya. Orang berilmu akan selalu hidup meskipun jasadnya mati. Ilmu akan terus mengalir manfaatnya, seperti sabda Nabi Muhammad SAW. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Ilmu memberikan petunjuk dalam ibadah dan muamalah. Tanpa ilmu, seorang bisa salah dalam beribadah atau berdagang. Maka dari itu, menuntut ilmu adalah bentuk kehati-hatian agar tidak terjerumus dalam kebodohan. Menuntut ilmu menghapus dosa. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya karena ridho terhadap penuntut ilmu. Dan sesungguhnya seseorang alim akan diminta ampun oleh semua makhluk di langit dan di bumi, hingga ikan di lautan. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3641. Ilmu menjaga akhlak dan adab. Seorang muslim yang berilmu akan lebih mudah menahan diri, menghargai orang lain, dan berlaku adil. Ilmu bukan hanya memperluas wawasan, tapi memperhalus jiwa. Ilmu mendahului amal. Dalam Islam, setiap amal harus didasari ilmu agar diterima. Umar bin Abdul Aziz berkata, barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka kerusakan yang ditimbulkan lebih banyak daripada kebaikan yang dihasilkan. Belajar adalah bentuk ibadah. Duduk di majelis ilmu lebih utama dari ibadah sunnah tertentu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kelebihan orang alim atas ahli ibadah seperti kelebihan bulan atas seluruh bintang. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3641. Pencari ilmu didoakan oleh para malaikat. Dalam hadis disebutkan para malaikat meletakkan sayapnya untuk penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang dilakukannya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2682. Menuntut ilmu harus dilandasi
niat yang ikhlas. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa menuntut ilmu untuk menandingi ulama atau membantah orang bodoh, maka ia akan masuk neraka. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2654. Orang yang bodoh mudah tersesat dalam agama. Oleh karena itu, Allah mencela orang-orang yang tidak menggunakan akal. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179 disebutkan bahwa mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Ilmu adalah pelita umat. Ulama adalah penjaga agama, pengurus akidah, dan penuntun masyarakat. Tanpa ilmu, umat Islam akan tercerai-berai dalam kebodohan. Menuntut ilmu harus dimulai dari hal yang fardu ain, seperti ilmu tauhid, sholat, dan akhlak. Kemudian dilanjutkan dengan ilmu fardu kifayah yang mendukung kehidupan umum. Orang berilmu adalah tempat bertanya masyarakat. Mereka menjadi rujukan dalam permasalahan agama maupun sosial. Oleh karena itu, menuntut ilmu adalah tanggung jawab sosial. Belajar di usia muda seperti menulis di atas batu. Semakin dini seorang belajar, maka semakin kuat hafalannya dan mendalam pemahamannya. Ilmu melahirkan rasa takut kepada Allah. Allah berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Quran surat Fatir ayat 26. Semakin dalam ilmu, semakin besar rasa takut dan takwa kepada Allah. Ilmu memudahkan memahami tanda-tanda kekuasaannya Allah. Dengan ilmu, seseorang dapat memahami keindahan penciptaan alam semesta dan menguatkan iman kepada Sang Pencipta. Pendidikan dalam Islam tidak sekedar transfer ilmu, tetapi pembinaan karakter. Seorang muslim sejati harus cerdas secara intelektual dan matang secara spiritual. Islam mendorong umatnya membaca, menulis, dan berdiskusi ilmiah. Dalam sejarah peradaban Islam pernah menjadi pusat ilmu dunia dari Baghdad hingga Andalusia. Nabi Muhammad SAW sendiri adalah pendidik umat. Beliau mendidik para sahabat agar menjadi generasi terbaik dalam waktu yang singkat. Mereka menjadi pemimpin dunia karena ilmu dan iman. Belajar dari semua sumber yang halal adalah anjuran Islam, termasuk dari pengalaman, diskusi, maupun kitab-kitab terpercaya. Menuntut ilmu bukan hanya dari guru, tapi juga dari kehidupan. Ilmu di dunia dan ilmu akhirat harus seimbang. Islam tidak memisahkan antara keduanya. Semua ilmu bisa menjadi jalan menuju surga jika diniatkan karena Allah. Majelis ilmu lebih dicintai oleh Nabi daripada majelis zikir biasa. Semua ketika beliau lebih memilih duduk di majelis ilmu daripada hanya berzikir, karena ilmu mengajarkan makna ibadah. Kesimpulan, menuntut ilmu adalah ibadah yang berkelanjutan, amal yang tidak akan terputus, dan cahaya bagi kehidupan dunia serta akhirat. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup adalah proses terus-menerus mencari ilmu